Hai teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang rumus empiris, rumus molekul, dan hidrat. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe. Gula dan garam mempunyai bentuk fisik yang hampir sama, tetapi mereka mempunyai rumus kimia senyawa yang berbeda, yaitu C12H22O11 untuk gula dan NaCl untuk garam. Nah, ahli kimia menggunakan rumus kimia ini untuk menggambarkan atom-atom penyusun suatu molekul atau spesies kimia. Rumus kimia dapat berupa rumus molekul, rumus empiris, dan rumus struktur. Perhatikan tabel berikut. Senyawa air memiliki rumus molekul H2O, rumus empiris H2O. Amonia, rumus molekul NH3, rumus empiris NH3. Metana, rumus molekul CH4, rumus empiris CH4. Hidrazin, rumus molekul N2H4, rumus empiris NH2. Glukosa, rumus molekul C6H12O6, rumus empiris CH2O. Dari yang telah disampaikan tadi, apa itu rumus molekul, rumus empiris, dan rumus struktur? Rumus molekul merupakan rumus kimia yang menunjukkan jumlah atom yang sebenarnya di dalam molekul senyawa itu. Rumus empiris merupakan rumus kimia yang menyatakan perbandingan terkecil dari jumlah atom-atom unsur penyusun senyawa. Dapat kita lihat dari tabel ini bahwa rumus molekul air yaitu H2O dengan perbandingan jumlah atom-atomnya sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Maka rumus molekulnya sama dengan rumus empiris yaitu H2O. Tapi berbeda pada glukosa. Dengan rumus molekul C6H12O6 masih bisa kita sederhanakan perbandingan jumlah atom penyusunnya dengan sama-sama dibagi 6. Maka rumus empiris glukosa adalah CH2O. Sedangkan rumus struktur merupakan rumus kimia yang menunjukkan bagaimana atom tersusun. Aturan penulisan rumus kimia, misalkan senyawanya yaitu 4X2Y, dengan X dan Y merupakan lambang unsur. Angka 4 yang terdapat di depan merupakan koefisien, sedangkan angka di belakang unsur merupakan indeks yang ditulis subskrip. Aturan yang pertama, senyawa ion positif negatif. Artinya, ion positif ditulis terlebih dahulu daripada ion negatif. Contohnya NaCl, K2SO4, NaH. Kedua, senyawa kovalen, elektropositif, elektronegatif. Sama seperti ion tadi, elektropositif ditulis terlebih dahulu daripada elektronegatif. Contoh NO2, CO2, dan H2O. Ketiga, asam. Atom H yang bersifat asam diletakkan di depan. Contohnya H2SO4, HNO3, HCN. Kecuali senyawa karbon. Contohnya C2H6, C2H5NO2. Dan senyawa hidrogen dari nitrogen. Contohnya NH3 dan N2H4. Contoh O2. Unsur O adalah oksigen dengan indeksnya 2. Artinya jumlah atom ada 2. Jadi unsur oksigen terdiri atas 2 atom oksigen yang terikat. 2O2. Ada koefisien 2, artinya ada atom O2 yang terpisah. Maka 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi, jumlah atom oksigennya ada 4. Contoh,
sebanyak 1,5 gram suatu hidrokarbon CXHY mengandung 0,3 gram hidrogen. Jika massa molekul relatif hidrokarbon sama dengan 30, dengan ARC sama dengan 12, H sama dengan 1. Tentukan A rumus empiris, B rumus molekul. Penyelesaiannya, nah, dengan perbandingan indeks unsur penyusun senyawa itu sama dengan perbandingan jumlah zat unsur penyusun senyawa. Caranya untuk menentukan rumus empiris, 1. Tentukan dulu jumlah zat masing-masing unsur dalam senyawa. Yang kedua, tentukan perbandingan jumlah zat paling sederhana dari unsur dalam senyawa. Kita bikin diketahui, massa hidrokarbon sama dengan 1,5 gram. Massa hidrogen sama dengan 0,3 gram. Yang ditanya rumus empiris. Nah, dari sini tadi yang belum diketahui adalah massa karbon. Maka massa karbon di dalam hidrokarbon yaitu sama dengan massa hidrokarbon dikurang massa hidrogen. Maka didapatkan 1,5 gram dikurang 0,3 gram didapatkan 1,2 gram. Cara yang pertama tadi, kita cari terlebih dahulu jumlah zat masing-masing unsur, dalam hal ini C dan H. Dengan NC sama dengan massa C per mmC, maka 1,2 per 12. Kita dapatkan 0,1 mol. Kemudian NH sama dengan massa H per mmH, maka kita dapatkan 0,3 per 1, yaitu 0,3 mol. Cara selanjutnya, kita cari perbandingan paling sederhana. Dengan perbandingan NC berbanding NH, maka kita dapatkan 0,1 mol berbanding 0,3 mol, yaitu 1:3. Maka rumus empirisnya C1H3. Karena 1 tidak perlu ditulis, maka kita dapatkan rumus empirisnya CH3. Selanjutnya, cara menentukan rumus molekul. Jika rumus empiris dan MR senyawanya diketahui dengan REX sama dengan RM, di mana untuk mencarinya kita gunakan MR, maka MR REX sama dengan MR molekul. Dengan RE merupakan rumus empiris, RM rumus molekul, MR massa molekul relatif, dan X merupakan bilangan indeks. Penyelesaiannya, diketahui MRCXHY sama dengan 30, ARC sama dengan 12, H sama dengan 1. Rumus empirisnya CH3. Ditanya rumus molekul. Dengan MR, RE, X sama dengan MR molekul. Nah, rumus empirisnya tadi kan CH3. C sebanyak 1 dan H sebanyak 3. Maka 1 kali ARC ditambah 3 kali ARH, X sama dengan 30. ARC 12, H1. Maka 12 ditambah 3 kali 1, X sama dengan 30. Maka 12 ditambah 3 sama dengan 15. Maka 15X sama dengan 30, X sama dengan 2. Jadi, rumus molekulnya adalah CH3 dikali 2. Maka C2H6. Apakah kalian tahu apa itu air kristal? Air kristal merupakan suatu senyawa yang dapat mengikat sejumlah tertentu molekul air. Nah, senyawa yang mengandung air kristal disebut dengan hidrat. Dan yang tidak mengandung air kristal disebut anhidrat. Nah, di sini ada kata hidrat dan anhidrat. An di sini artinya tidak mengandung air kristal. Untuk mengetahui suatu senyawa mengandung air kristal, mari kita perhatikan praktikum berikut ini. Siapkan alat pemanas, timbangan, dan CuSO4 5H2O. Timbanglah sebanyak 2 gram.
Selanjutnya, kita lakukan pemanasan. Pemanasan selesai, jika berwarna putih, lalu timbanglah kembali. Air kristal dapat dilepaskan dengan cara pemanasan atau dilarutkan dengan hidratnya, sehingga dalam proses reaksi, air kristal tidak terlibat di dalamnya. Dari praktikum tadi, CuSO4 5H2O yang merupakan senyawa hidrat dipanaskan, sehingga menghasilkan senyawa anhidrat yaitu CuSO4 dengan H2O sebagai uap air. Contoh, kristal CuSO4xH2O dipanaskan sehingga dari 2 gram hidrat tersebut masanya berkurang menjadi 1,28 gram karena air kristalnya menguap. Tentukan harga X. Dengan ArCu sama dengan 63,5 S32O16 H1. Penyelesaiannya diketahui massa CuSO4xH2O sebagai hidrat yaitu 2 gram dengan massa anhidratnya yaitu 1,28 gram. Yang ditanya tentukan harga X. Maka kita jawab ketika CuSO4xH2O dipanaskan akan menghasilkan CuSO4 ditambah H2O. Massa H2O sama dengan massa CuSO4 xH2O dikurang massa CuSO4. Maka didapatkan 2 gram dikurang 1,28 gram. Hasilnya 0,72 gram. Dengan NCuSO4 sama dengan massa per mm, maka 1,28 gram per 159,5 gram per mol didapatkan 0,008 mol. Dengan NH2O sama dengan massa per mm sama dengan 0,72 gram per 18 gram per mol didapatkan 0,004 mol. Dengan perbandingan NCuSO4 berbanding NH2O, maka 0,008 mol berbanding 0,04 mol. Didapatkan 1:5. Jadi harga X sama dengan 5, sehingga CuSO4 X-nya 5. Maka CuSO4 5H2O.